Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 5 LKM MTD STI Miftahul Huda nih, yang dimana dari kami terdiri dari Hamid, Vicky, Mela, Adinda, Rosifa, Maudi, Dede Nurtiah, dan Saidin Muhammad. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas bareng-bareng terkait kepemimpinan perempuan menurut apa yang telah kita pelajari, menurut apa yang telah kita serap di forum belajar LKM MTD STI Miftahul Huda kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman boleh simak video berikut sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kepemimpinan perempuan nyatanya sangat esensial bagi kesejahteraan bangsa bahkan dunia. Hal ini perlu terus-menerus kita gelorakan dan gaungkan sehingga tertanam menjadi persepsi yang baru di dalam masyarakat. Minimnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin membuat organisasi maupun institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan, sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada penyusunan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender. Dalam menghadapi tantangan global, diperlukan kepemimpinan perempuan yang visioner, inovatif, kemampuan manajemen yang baik, kemampuan kerja tim yang baik, kuat, tangguh, dan bertanggung jawab dan berperspektif gender untuk menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosipa, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan adalah seorang pemimpin perempuan yang melakukan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mampu mencangkup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain di dalam organisasi. Seorang pemimpin perempuan harus memiliki sikap asertif, yaitu penuh percaya diri, mempunyai keyakinan yang kuat akan tindakannya, dan mampu menyatakan perasaan dan pendapatnya tanpa meyakini perasaan diri sendiri atau perasaan orang lain, dan juga tanpa mengganggu hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Akbar. Di sini saya akan memaparkan bahwa seorang perempuan juga berhak untuk menjadi pemimpin sesuai perspektif saya sendiri. Jumlah pemimpin wanita yang ada hingga saat ini di Indonesia memang masih sangat minim dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Bahkan beberapa kalangan memandang bahwa kehadiran pemimpin wanita menjadi suatu permasalahan tersendiri. Namun, pada dasarnya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam menduduki kursi kepemimpinan. Namun, pada praktiknya masih banyak stereotip yang beranggapan bahwa ketika wanita menjadi seorang pemimpin, maka ia akan mengungguli laki-laki. Namun, keberhasilan seseorang pemimpin dalam mengatasi situasi krisis seringkali dikaitkan dengan perspektif gender, yaitu perempuan sebagai entitas individu secara politik yang seringkali ditempatkan di ruang private, sedangkan laki-laki seringkali ditempatkan di ruang publik untuk mengambil keputusan. Hal tersebutlah yang memunculkan stigma terhadap karakter perempuan yang seringkali dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin dan mengambil keputusan yang tepat. Padahal, dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi yang dilakukan oleh perempuan juga dipandang lebih proaktif dan empati. Sehingga hal tersebut justru terlihat memiliki dampak jangka panjang yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dan juga negara. Kepemimpinan perempuan di pemerintahan untuk saat ini mendapat banyak respon positif. Oknum-oknum yang mengatakan kodrat perempuan bukan untuk memimpin sudah mulai teredukasi, terutama dengan adanya gerakan-gerakan kesetaraan gender. Dengan banyaknya dukungan dan gerakan menuju kesetaraan gender, seharusnya tidak ada lagi larangan ataupun batasan bagi perempuan.
untuk berkarya dan juga memimpin di berbagai aspek kehidupan. Karakteristik untuk menjadi pemimpin perempuan yang baik sebenarnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin seseorang, melainkan kemampuan dan kepribadian masing-masing. Sekian perspektif menurut diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bella Santi dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya merubah mindset bahwa perempuan juga berhak menjadi seorang pemimpin. Nah, kenapa perempuan harus berani menjadi seorang pemimpin? Yang pertama, perempuan juga ternyata bisa memimpin secara adil dan bijaksana. Yang kedua, hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Kenapa demikian? Karena sekarang sudah adanya kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Pekerjaan yang dilakukannya itu juga bisa loh dilakukan oleh perempuan. Nah, stigma-stigma seperti itu harus bisa kita patahkan karena sebagai seorang perempuan di era globalisasi seperti ini, kita harus berani membuka suara dan berani menjadi seorang pemimpin. Contoh peran seorang pemimpin perempuan. Peran yang pertama yaitu seorang pemimpin perempuan harus tetap mempertahankan nilai-nilai yang baik dan ditingkatkan dalam rangka kesuksesan kerja dalam masing-masing bidang yang dipimpin. Yang kedua yaitu sifat kepribadian yang baik harus dijaga, serta kestabilan akan emosi ketika masalah muncul, baik dari keluarga maupun kerja, sehingga tetap menghasilkan kerja yang optimal. Terus yang ketiga yaitu seorang pemimpin perempuan juga harus menjaga hubungan baik dengan para bawahan agar selalu tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Ada beberapa syarat utama untuk menjadi pemimpin perempuan yang baik, yaitu yang pertama, mampu mengesampingkan ego dan perasaan saat menjalankan kepemimpinan. Perempuan seringkali dikaitkan dengan keegoisannya dan ketidakmampuannya dalam memisahkan antara urusan pekerjaan dengan urusan pribadi, sehingga pemimpin perempuan yang baik haruslah bisa lebih bijak dan tidak mudah baper atau terbawa perasaan saat menjalankan kepemimpinannya. Meski begitu, sebenarnya laki-laki pun tidak selalu bisa melakukan hal ini dengan baik. Namun, kepekaan dan sifat perasa perempuan memang agak dominan sehingga harus bisa dikendalikan untuk bisa memimpin suatu perusahaan, organisasi, atau kelompok. Pada intinya, kita harus bisa bersikap lebih profesional. Poin yang kedua yaitu mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadi. Pemimpin mengemban tanggung jawab yang cukup berat karena dia harus mampu mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Pemimpin yang baik tentulah harus mampu mengedepankan kepentingan orang lain sebelum kepentingan pribadinya. Jika tidak, siapapun yang berada di bawah pimpinannya akan merasa tidak nyaman dan bisa memutuskan untuk meninggalkan organisasi tersebut tanpa berpikir dua kali. Poin yang ketiga yaitu dewasa dan tidak mudah terhasut omongan orang lain. Intinya masih soal kepekaan perasaan perempuan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini bisa menjadi bumerang tersendiri bagi perempuan yang menjadi pemimpin. Yang namanya memimpin beberapa orang tentulah akan ada yang suka dan tidak suka dengan cara kepemimpinan kita. Seorang pemimpin perempuan harus bisa menyaring setiap perkataan tentang dirinya dan tidak selalu memasukkannya ke dalam hati agar kepemimpinan tetap bisa berjalan dengan baik. Hai, aku Vicky. Kali ini aku akan melanjutkan apa yang udah dibahas oleh temanku tadi yaitu Maudi mengenai syarat-syarat utama menjadi pemimpin perempuan yang baik. Nah, kalau tadi sudah dibahas oleh Maudi itu dari poin 1 sampai poin 3, berikutnya dari poin 4 dan seterusnya akan dibahas oleh aku sendiri ya. Oke, langsung aja. 4. Tegas dan berkarisma. Ya, mungkin hingga hari ini, hingga saat ini, perspektif mengenai wanita itu lemah itu masih ada hingga sekarang. Ya, begitulah yang sudah menjadi stereotip di masyarakat kita.
Untuk mematahkan anggapan ini, wanita yang terpilih sebagai pemimpin harus mampu bersikap tegas dan berkarisma di hadapan orang yang dipimpinnya. Jika tidak, kemungkinan untuk diremehkan dan tidak dihormati akan menjadi sesuatu yang menghalangi kepemimpinan perempuan tersebut. Poin kelima, memiliki kemampuan berkomunikasi yang mumpuni. Pemimpin yang baik adalah yang mampu berkomunikasi dengan lugas dan memiliki kemampuan menempatkan diri dengan baik. Komunikasi kepada rekan, klien, dan orang-orang yang dipimpinnya tentulah harus terjalin dengan baik agar tujuan dari organisasi tersebut atau kelompok tersebut dapat tercapai. Perempuan yang malu-malu tidak bisa mengutarakan apa yang harusnya diutarakan, serta tidak pernah bisa menempatkan diri di suatu situasi tertentu akan sangat kesulitan jika harus menjadi pemimpin. Makanya skill satu ini perlu dimiliki teman-teman. Menjadi seorang perempuan yang memimpin suatu organisasi, kelompok, atau perusahaan memang sebuah tantangan. Apalagi kebanyakan masyarakat kita masih sangat percaya bahwa pemimpin harus laki-laki. Bagaimanapun juga, bukan hal yang nggak mungkin kok untuk bisa menjadi pemimpin perempuan yang baik dan sukses. Tetap semangat dan berkarya ya untuk para pemimpin perempuan. Love you. Ya, itu tadi sekilas ulasan yang kita bahas mengenai kepemimpinan perempuan. Nah, gimana teman-teman? Mungkin sedikitnya semoga bisa dipahami ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau memang ada kesalahan kata dalam penyampaian di video ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.